안녕하세요, 여러분들. 어떻게 잘 지내세요? 제가 너무 힘들고 너무 피곤하다고 너무 슬프다고 코로나에서 너무 짜증나 진짜. 제가 학교가 공부 못해요. 매일매일 저는 기도한다고 그리고 기도하고 코로나가 빨리빨리 사라지면 좋겠어요. 이렇게 생각해요. 아닌가? 같은 생각이 아닌가 여러분들? Iya, ngomong-ngomong belum kenalan ya? Kenalan dulu yuk. Tepangkeun Sim Kuring Sylvia Maria Sana, Sim Kuring Duta Genta Putri di Kecamatan Cipongkor tahun 2020. Janten sapertos anu ku abdi nembe disanggemkeun. Ayana corona teh janten urang kedah langkung waspada sareng hati-hati. But in addition to corona, we have stunting as the new threat for our country. And here I am. Here I want to tell you and show you about what is stunting, what causes stunting, and others. Here you go. Stunting menjadi ancaman baru di Indonesia karena hingga saat ini masih banyak terjadi terhadap anak-anak Indonesia. Menurut survei yang telah dilakukan WHO pada tahun 2019, di Indonesia setidaknya terdapat 27,67% anak yang mengalami stunting. Ini artinya 3 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Karena hal inilah, Indonesia berada pada urutan keempat di dunia dan ketiga di Asia Tenggara. Sebenarnya, stunting itu apa sih? Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada seusianya. Stunting ini terjadi karena pertumbuhan otak dan fisik yang terhambat, sehingga di masa depannya ia cenderung lebih sulit untuk berprestasi dan bersosialisasi. Dan pada umumnya, anak yang mengalami stunting diikuti dengan gangguan perkembangan lainnya. Berikut adalah tinggi badan minimal anak Indonesia usia 1-18 tahun. Namun pada faktanya, masih banyak anak Indonesia yang pendek justru karena faktor genetik dari orang tuanya. Anak yang pendek belum tentu stunting, sedangkan anak yang mengalami stunting pasti pendek. Berikut adalah ciri-ciri stunting. Yang pertama adalah pertumbuhannya melambat. Lalu pertumbuhan gigi pun terlambat, sehingga pertumbuhan tulang pun tertunda. Lalu wajah tampak lebih muda dari usianya. Berat badan tidak naik namun cenderung turun. Lalu pada anak usia 8-10 tahun, ia menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact. Apa sih penyebabnya stunting itu sebenarnya? Beberapa penyebab utama dari stunting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Sebetulnya, ibu hamil harus menerima nutrisi 3 kali lebih banyak daripada orang yang tidak mengandung. Karena itulah, makan makanan yang bergizi seimbang sangat dianjurkan untuk ibu hamil. Lalu, penyebab stunting yang kedua adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk. Tentu saja kita hidup sehari-hari sangat membutuhkan air. Apabila air kotor dan sanitasi yang buruk, bagaimana kesehatan akan ditemukan? Penyebab stunting yang selanjutnya adalah kurangnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 pertama hari kehidupan ini adalah 270 hari pada masa kandungan dan 730 hari setelah ia dilahirkan, atau hingga anak berusia 2 tahun. Lalu, penyebab stunting yang terakhir adalah pola asuh yang buruk. Bagaimana pencegahannya? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perhatian pada 1000 hari pertama kehidupan. Lantas, apa yang harus dilakukan? Adalah selama kehamilan, ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, seperti lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan, seperti contohnya memperdengarkan lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau musik klasik. Lalu, ibu hamil memerlukan pemeriksaan minimal 4 kali selama masa kehamilan.
Lalu, memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai usia. Misalkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan pemberian MPASI setelah 6 bulan. Memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak sesuai dengan usianya. Dan memantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA di posyandu atau puskesmas terdekat. Sebenarnya, pentingnya 1000 hari kehidupan itu apa sih? Kok dari tadi yang diomongin itu terus? Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting, karena itu adalah masa-masa emas pada anak-anak, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada otak dan fisiknya di 1000 hari pertama kehidupan. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang pertama adalah membantu otak anak yang berisi dan menjadi bahan bakar pertumbuhan, jiwa, dan raga, pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kesiagaan untuk masuk sekolah dan memberi kesempatan untuk meraih potensi terbaik di kemudian hari. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan nutrisi untuk ibu dan anak selama periode 1000 hari pertama kehidupan tersebut dan membantu memastikan bahwa anak mendapat awal kehidupan yang baik dan kesempatan untuk meraih potensi terbaik bagi anak-anak mereka. Lalu yang keempat adalah mengurangi kesenjangan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi mendatang. Lalu yang selanjutnya adalah menurunkan resiko terjangkitnya penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan beberapa tipe kanker di kemudian hari. Karena menurut penelitian yang telah dilakukan, anak stunting ini beresiko mengalami obesitas pada saat ia tumbuh dewasa, sehingga beresiko pula terhadap penyakit kronis yang telah disebutkan. Lalu yang selanjutnya adalah memutus siklus kemiskinan antar generasi akibat stunting. Karena pada kenyataannya, Indonesia mengalami kerugian sebesar 300 triliun per tahun akibat stunting. Yang selanjutnya adalah meningkatkan total pendapatan suatu negara atau meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Lalu yang selanjutnya adalah secara global menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa per tahun. Setelah pemaparan yang cukup panjang, ternyata peran ibu ini sangat pentingnya di sini. Namun, selain itu masih ada loh peran yang tak kalah penting dari semua ini, yaitu adalah dorongan dan motivasi dari sang suami atau sang ayah. Berikut beberapa contoh hal yang dapat ayah lakukan. Karena keterlibatan ayah ini memiliki dampak positif terhadap perkembangan anaknya, baik perkembangan fisik, kognitif, maupun sosio-emosional. Jadi gimana nih? Udah siap belum? Udah tertarik belum buat ikut program menuju Bandung Barat Sadar Stunting? Yang dimana kita juga dapat ikut serta untuk mewujudkan 8 fungsi utama keluarga serta ikut melancarkan pendataan keluarga 2021 untuk perencanaan keluarga di masa depan yang lebih bagus. Yuk, aku tunggu ya. Dadah! 인도네시아에서 정서연은 건강하고 뚝뚝하고 행복하고 안녕. 인다고 행복하고 salah terus disanggemkeun bieu